Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana sih cara membuat ayam Kentucky, ayam geprek yang anti gagal? Kita bikin ayamnya aja ya, enggak sambelnya. Oke, kalau sambelnya besok kita akan review lagi. Oke, sekarang kita bagaimana cara membuat ayam fried chicken yang anti gagal. Itu sebenarnya ada rahasia yang kita harus bisa melakukannya. Apa itu? Yang pertama adalah tepungnya harus protein tinggi. Yang kedua adalah menggunakan tepung beras dan tepung sagu agar apa? Agar kriuk dan tahan lama. Berikutnya adalah air rendaman itu kita menggunakan air es atau air dingin ya, air dingin tapi yang diberi es. Berikutnya adalah soda. Kita menggunakan soda. Jadi ada sodanya, soda kue ya. Di sini ada soda kuenya, ada tepung terigu protein tinggi, ada tepung sagunya, ada tepung berasnya. Nah, itu 5 hal yang harus wajib digunakan dalam pembuatan fried chicken. Berikutnya adalah mengenai bumbunya itu, kalau kita ingin yang bumbu yang lebih bagus lagi, kita harus menggunakan bubuk bubuk cabai paprika yang warna merah, terus bubuk rendang instan. Berikutnya ada micinnya, ada garamnya, ada lada hitamnya, ada lada putihnya. Oke, bumbunya stop situ, udah paham kan? Oke. Dan bagaimana cara pemrosesannya? Kita langsung saja ikuti tayangan video selanjutnya. Oke. Oke, kita langsung saja sahabat Nurul Ihsan Kuliner. Ini adalah ayam boiler ya, ayam potong atau ayam negeri ukuran 1,8 yang telah saya potong menjadi 20 bagian. Ini kalau saya jual per potongnya ini 5.000. Oke, kita langsung saja. Kita sudah potong ayamnya, sudah kita siapkan. Baru selanjutnya kita beri bumbu. Oke, mungkin ada yang penasaran sebesar apa sih ayam 1,8 kilo dipotong menjadi 20 bagian dan kenapa dijual 5 ribuan? Apakah ada dagingnya apa enggak? Jangan tulang semua. Coba perhatikan dalam tayangan video ini. Ini adalah dagingnya marem tenan nih 5.000. Oke, itu kan tulangnya dikit. Berikutnya kita lanjutkan proses pemberian bumbu, yaitu 1 sendok makan garam halus, 1 sendok makan micin, 1 sendok makan lada hitam, dan 1 sendok makan lada putih, serta 1,5 sendok makan soda kue. Oke, itu bumbunya. Jadi bumbunya garam 1 sendok makan, micin 1 sendok makan, lada hitam 1 sendok makan, lada putih 1 sendok makan, dan 1/2 sendok makan apa itu namanya tadi, soda kue ya, soda ya, bukan yang baking powder tapi soda kue. Oke, kita unyilnya, kita ratakan sampai benar-benar bumbunya itu merata dan meresap. Setelah kita pastikan bumbunya itu merata ya, baru kita masukkan tepung sagu dan tepung beras. Masing-masing adalah 2:2, yaitu 2 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka ya. Ini adalah 2 yang bisa menyebabkan ayamnya menjadi kriuk dan tahan lama. Super kriuk. Oke, inilah yang perlu atau nggak boleh kelewatan menggunakan bahan ini, yaitu tepung beras dan tepung sagu. Oke, kita unyel-unyel, kita ratakan ya. Nanti kita beri sedikit air agar benar-benar merata dan gampang meresap. Oh iya, ini kita ayamnya bagi 2. Ini yang dalam video ini 10 potong ya, 10 potong. 10 potong. Jadi kita 2 kali penepungan seperti ini, 2 kali dilakukan marinasi. Oke.
Kita kunyah-kunyah sampai merata. Lalu selanjutnya kita diamkan atau kita simpan ke dalam kulkas, atau kita kalau tidak di dalam kulkas tidak masalah atau nggak apa-apa, tapi baiknya itu dimasukkan ke dalam freezer aja, agar bumbunya benar-benar meresap ya. Tapi kalau umpama kita dadakan atau butuh proses yang cepat, itu nggak perlu pakai kulkas, jadi langsung saja kita diamkan kurang lebih 20 menit. Oke, ini sebenarnya kalau untuk masalah kriuk itu nggak perlu didiamkan pun itu pasti udah kriuk ya, cuman kan rasanya itu nggak meresap. Untuk kriuknya tahan lamanya tetap kriuk tahan lama, tapi tidak meresap. Untuk itu sebaiknya didiamkan terlebih dahulu, atau istilahnya di resting ya, selama kurang lebih 20 menit. Oke, kita masukkan ke dalam freezer dan kita tunggu sejenak untuk melakukan proses selanjutnya. Oke, sebelum kita masukkan ke dalam kulkas, kita beri tambahan sedikit air, lalu bubuk paprika ya, dan kita aduk-aduk, kita ratakan. Itu kita di akhir sebelum penyimpanan kita tambahkan sedikit air dan bubuk paprika. Ini bubuk paprikanya menggunakan 1 sendok makan bubuk paprika. Kita kunyul-kunyul ya, kita ratakan. Setelah kita rata baru kita masukkan ke dalam kulkas. Oke. Oke, ini adalah penampakan hasil penyimpanan dalam kulkas ya. Ini kita kurang lebih 30 menit ya, kita baru keluarkan dari freezer. Selanjutnya kita siapkan air untuk perendam, yaitu ini air es ya, air es cair yang sudah kita siapkan. Dan berikutnya adalah baskom atau tempat wadah untuk penepungan. Selanjutnya kita siapkan tepungnya ya, itu tepung protein tinggi, dan di sini bumbunya hanya menggunakan bubuk paprika dan lada hitam. Jadi itu 2 bumbu saja yang digunakan dalam pencampuran tepung protein tingginya ini. Oke, terus itu kita aduk-aduk sampai merata. Ingat ya, tepung harus diayak terlebih dahulu agar hasilnya bagus dan mantap. Oh iya, untuk takaran tepungnya ini 300 gram tepung protein tinggi, 1 sendok makan bubuk paprika, dan 1 sendok makan lada hitam. Oke, ini adalah merupakan proses penumpukan yang pertama ya. Jadi kita lakukan 2 kali proses penumpukan. Ini yang disaksikan dalam video ini adalah proses penumpukan yang pertama, yaitu ayam kita masukkan, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Ini kita nggak boleh ditekan-tekan ya. Kita harus secara halus aja kita ratakan tepungnya hingga semuanya terbalurkan. Berikutnya adalah kita masukkan ke dalam ayamnya, kita masukkan ke dalam air es. Lalu kita pastikan bahwa semuanya terendam air es dan kita tiriskan. Proses perendamannya itu sebentar saja, jangan lama-lama. Begitu terendam langsung kita angkat dan tiriskan. Oke. Dan selanjutnya kita lakukan penepungan yang kedua. Nah, ini penepungan yang kedua ini bagusnya lagi, untuk hasilnya yang bagus lagi, itu tepung yang tadi kita gunakan untuk penepungan pertama itu kita ayak ya. Kita ayak. Baru kita lakukan untuk penepungan yang kedua. Itu hasilnya akan lebih bagus lagi, lebih cakep lagi. Sama seperti halnya ketika waktu penepungan yang pertama, penepungan yang kedua ini pun harus kita hati-hati atau tidak perlu ditekan terlalu kuat-kuat ya. Cukup kita aduk-aduk hingga terbalur merata, nggak perlu kita tekan-tekan, karena kalau kita tekan-tekan itu malah bisa bantat itu ya tepungnya ya. Oke, kita lakukan
pengguliran atau diaduk sampai balur tepungnya membalur merata. Oke, sahabat Nurul Ihsan Kuliner, dalam proses penggorengan ini kita pastikan bahwa minyaknya harus benar-benar panas ya, harus benar-benar panas. Jadi jangan anget, jangan kurang panas, pokoknya harus benar panas minyaknya. Oke, dan ini nih ada satu lagi rahasia yang saya sampaikan di sini, yaitu proses penggorengannya pun dua kali. Tidak hanya penepungan yang dua kali, proses penggorengannya pun dua kali. Yang pertama adalah penggorengannya itu yang pertama itu setengah matang. Jadi setelah setengah matang kita angkat sebentar. Lalu kita ini api kompornya jangan dimatikan ya. Kita waktu angkat ayamnya itu kita tiriskan itu api kompornya jangan dimatikan. Tetap dinyalakan dan besar. Setelah kita angkat dan kita tiriskan sebentar kurang lebih 2 menit lah. Enggak nyampe 2 menit, 1 menit ya. 1 menit kita tiriskan baru kita masukkan ke dalam minyak tadi, ke dalam kompor lagi, ke dalam kompor lagi, ke dalam wajan lagi yang minyaknya itu udah panas membara. Kita masukkan. Fuas. Nah, habis itu kita kecilkan apinya dikecilkan, set, baru kita aduk pelan-pelan sampai matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan ayam goreng fried chicken yang untuk ayam geprek ini pun sudah siap untuk dijual atau disiapkan untuk dimakan. Oke, inilah tayangan video yang merupakan rahasia besar yang jarang ada di YouTube kuliner manapun yang menyajikan segamblang ini ya. Oke, ini saya bongkar rahasia dan dengan resep ini pula saya juga membuka lesehan ayam geprek. Oke, ini nanti saya berikan gambar atau tayangan usaha saya ayam geprek dan bumbunya sama persis, caranya sama persis yang saya lakukan dalam video ini. Oke, silakan diduplikasikan dan semoga bermanfaat. Dan bagi yang menduplikasikan, bagi yang untuk usaha jualan, saya doakan semoga laris manis, berkembang dan berkah rezekinya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, Nurul Ihsan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Saya Nurul Ihsan Kuliner akan kembali dengan tayangan-tayangan video berikutnya. Oke, bye-bye.